Halo pemirsa, jumpa lagi di acara L2 Show, program acara yang sangat menginspirasi dan mengedukasi. Bagaimana kabar pemirsa hari ini? Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga ibadah kita pada Ramadan kali ini diterima oleh Allah, diberkahi dan dimudahkan. Pemirsa, budaya merantau sangat melekat di masyarakat Indonesia. Ada orang Sumatera merantau ke Jawa, sementara orang Jawa merantau ke Kalimantan, ke Sulawesi, bahkan ke Papua demi untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mendapat kesuksesan. Di perantauan mereka juga membangun komunitas atau perkumpulan perantau agar dapat terus bersilaturahmi dan membangun kerjasama atau bantu-membantu antar sesama perantau. Nah, hal inilah yang dijadikan tema L2 Show kita pada siang hari ini. Cerita selengkapnya akan dibahas bersama narasumber sekaligus pemantik yang telah hadir di studio, yaitu Bapak Lele Sudarmanto. Selamat siang Bapak Lele Sudarmanto. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik sekali, terima kasih pemirsa. Alhamdulillah. Pemirsa, Bapak Lele Sudarmanto merupakan Ketua Umum dari Forum Kasmaran. Selain Bapak Lele Sudarmanto juga akan hadir bersama kita narasumber yang kedua, yaitu Bapak Nik Nurrohman selaku Ketua Panitia Pelaksanaan HUT Kasmaran yang ke-9. Selamat siang Bapak Nik Nurrohman. Siang Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Semoga sehat selalu semua. Oh iya, alhamdulillah Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir untuk acara L2 Show kita pada hari ini. Baik pemirsa, sebelum kita masuk ke sesi dialog, mari kita simak cuplikan video yang berikut ini. Komunikasi Masyarakat Perantauan atau Kasmaran adalah sebuah organisasi sosial yang independen dan menjadi wadah berhimpunnya masyarakat perantauan yang bersama bertujuan menyuarakan rakyat kecil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai semangat demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan, dan tanggung jawab etika, moral, serta hukum baik nasional maupun internasional. Beberapa kegiatan pun telah dilaksanakan oleh Forum Kasmaran, mulai dari kegiatan-kegiatan rutin dan juga kegiatan sosial Forum Kasmaran dengan memberikan bantuan kepada korban yang terdampak musibah bencana yang terjadi di Indonesia selama ini. Baik pemirsa, seperti yang kita lihat tadi, banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Perantauan atau komunitas perantauan yang ada di Indonesia. Salah satu komunitas perantauan yang ada di Indonesia adalah Forum Kasmaran. Forum Kasmaran, seperti yang kita lihat tadi, melakukan banyak kegiatan, baik itu silaturahmi maupun kegiatan seperti bakti sosial di lingkungan perantauan. Untuk itu, langsung saja kita bahas bersama atau kita kupas bersama dengan Bapak Lele Sudarmanto selaku Ketua Forum Kasmaran. Bapak Lele Sudarmanto. Ya, selamat siang. Siang Bapak, bisa diceritakan kapan berdirinya atau apa sih yang mendorong pertama kali untuk dibentuk Forum Kasmaran ini? Ya, Forum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbangga kami melihat acara Talk L2 Show. Apa dan bagaimana Kasmaran itu didirikan? Forum Kasmaran, Forum Komunikasi Masyarakat Perantauan itu didirikan pada tanggal 24 April 2012. 2012, ya. Udah. Dari 2012 itu, Forum Kasmaran itu memang punya visi misi, antara lain bagaimana perantau-perantau ini bisa kontribusi kepada negara. Dan karena Forum Kasmaran juga berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sebab itu Forum Kasmaran ini terus bergerak untuk maju mendukung kepemerintahan yang terus berjalan ini agar supaya kita tidak bisa meninggalkan NKRI di Indonesia ini. Harus kita jaga Pancasila dan harus kita jaga NKRI. Sebab itu Forum Komunikasi Masyarakat Perantauan ini yang sudah bergema di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, bahkan kami punya di Hong Kong juga ada, di Malaysia, ya, di Singapura. Kita terus mengajak teman-teman perantau, karena perantau itu adalah orang yang gigih memperjuangkan dirinya untuk mencari
nafkah, dan untuk bersinergi. Sebab itu Forum Kasmaran punya produk-produk unggulan yang bisa untuk menyinergikan perantau-perantau dimanapun berada. Inilah sebetulnya fungsi-fungsi yang harus kita giatkan untuk memberi informasi juga kepada para perantau dan bagaimana seni budayanya jangan sampai luntur walaupun dimanapun berada. Iya, karena sekali, ini penting sekali untuk menjaga NKRI. Kira-kira itu. Iya Bapak, berarti sudah lama sekali ya Pak? Ya, sudah 9 tahun Forum Kasmaran itu berdiri. Wah, hebat sekali ya Pak ya Forum Kasmaran. Nah, tadi sudah sempat disinggung sedikit nih Pak tentang visi misi Kasmaran. Boleh dijelaskan lebih detail lagi Pak, visi dan misi Kasmaran ini seperti apa? Ya, antara lain visi misinya salah satunya kita terus menyinergikan para perantau dimanapun berada agar supaya bisa berkolaborasi untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Ini salah satunya. Terus bagaimana menyatukan itu dengan budaya. Budaya itu harus kita rekatkan agar kita tidak terlepas dari budaya Indonesia yang luar biasa sejak zaman kerajaan sampai sekarang ini. Budaya yang banyak sekali tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Dan untuk meningkatkan SDM para perantau itu juga perlu sekali. Dari sisi sosial kita terus membantu masyarakat perantau maupun masyarakat yang terdampak kesulitan seperti kemarin kita ada dampak-dampak dari corona. Banyak yang tidak bekerja, kami juga sedikit memberikan bansos. Saya kira itu salah satunya untuk mengembangkan dan mensinergikan teman-teman di perantauan. Baik Bapak, tadi sudah disinggung sedikit bahwa dari Forum Kasmaran juga ada bantuan sosial ya Pak ya, berkontribusi dalam bantuan sosial dalam era corona seperti ini ya Pak ya. Nah, untuk kaitannya dengan budaya nih, apa saja yang sudah dilakukan Forum Kasmaran dalam melestarikan budaya Indonesia Pak? Ya, saya kira Forum Kasmaran terus mengawal budaya Republik Indonesia, tradisional khususnya, agar supaya juga jangan luntur. Kebudayaan itu banyak dilakukan dengan seni, bisa dilakukan dengan perilaku. Kami juga memberikan perilaku-perilaku positif yang notabene untuk mengawal Republik ini. Kebudayaannya yaitu seperti silaturahmi. Bagaimana kita mensinergikan keluarga-keluarga besar perantau agar kita bisa mensinergikan untuk mengawal dan tidak terlalu membuat gaduh di Republik ini agar kita bisa mendorong pembangunan cepat dan terlaksana dengan baik. Betul. Saya kira itu. Iya. Baik, berarti Forum Kasmaran juga intinya untuk membangun percepatan pembangunan di negara kita ya Pak ya. Ada kontribusi dalam mempercepat pembangunan di negara kita. Ya, paling tidak itu harus kita lakukan dan kita juga mengontrol bagaimana pemerintahan supaya juga ke jalur yang dijanjikan waktu kampanye. Oh ya, bagus sekali ya. Oke, Bapak Leles, kita hold dulu ya Pak percakapan kita kali ini. Nah, kita langsung ke narasumber yang kedua yaitu Bapak Nik Nurrohman. Halo Bapak. Selamat siang, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga. Gimana kabar Mbak? Sehat? Alhamdulillah Bapak sehat Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, kita ingin menanyakan nih apa saja yang sudah Bapak persiapkan dalam rangka menyambut HUT Kasmaran yang ke-9. Oh iya, baik. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu untuk seluruh pemirsa di TV Link yang saya hormati, saya banggakan. Ini terkait dengan rencana ulang tahun HUT Kasmaran yang ke-9 yang tepatnya jatuh di 24 April 2021 nanti. Insya Allah pada hari Minggu sore kita akan berbagi takjil gratis. Kita akan membuat sebuah acara sekaligus akan ada pengajian atau tauziah di tempat yang sama. Mengapa demikian? Nah, ulang tahun kali ini kita kemas dalam sebuah suasana yang unik, bukan sekedar seremoni tapi kita menjalankan salah satu visi dan misi dari Kasmaran, yaitu kegiatan sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan. Jadi Kasmaran melihat kali ini bahwa di saat pandemi ini masyarakat yang susah makin susah Mbak. Untuk berbuka puasa pun kadang juga ada kesulitan. Ini tidak lain karena
adanya kesulitan ekonomi yang mendera mereka dalam 1,5 tahun belakangan ini. Jadi kita membagi takjil, ada 200 nasi box takjil yang kita akan bagi di Kelurahan Cempaka Putih Timur pada tanggal 25 April jam 5 sore nanti. Itu Mbak. Oh iya Bapak, bagus sekali ya Pak, berarti Forum Kasmaran ini syarat dengan kegiatan bakti sosial ya, terutama dalam Ramadan kali ini membagikan nasi kotak ya Pak ya, untuk warga perantau. Oke Bapak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bapak, adakah saran dan masukan Bapak untuk kemajuan Forum Kasmaran? Ya, oh tentu ya, Kasmaran ini kan berdiri dengan semangat sebuah cita-cita kerukunan, menjaga NKRI yang tadi disampaikan Pak Ketum, di mana Forum Kasmaran komunitas masyarakat perantauan itu ya siapa saja yang merasa menjadi masyarakat perantauan. Merantau artinya dia pergi ke suatu tempat untuk umumnya mencari nafkah begitu dengan meninggalkan kampung halamannya. Nah, tentu saran saya ini agar komunitas masyarakat perantauan ini bisa lebih efektif ke depan. Saya rasa para tokoh yang berada di Kasmaran itu dimanapun berada, dimanapun tingkatannya, apakah itu di DPP ataupun itu di cabang-cabang atau daerah-daerah, perlu menguatkan lagi database dari anggota. Yang kedua juga dapat memetakan kesulitan apa yang dialami oleh masyarakat perantauan, sekaligus bisa menjadi penyambung lidah bagi masyarakat perantauan ini, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup maupun tingkat perekonomian mereka. Lebih konkret lagi misalnya apabila masyarakat perantauan itu yang sebagian besar kan mereka itu dagang ya Mbak ya, usaha sendiri dari usaha informal, ini bagaimana bisa dikanalisasi agar mereka bisa mendapatkan perhatian pemerintah khususnya dari Kementerian UMKM. Itu ya, yang menurut saya pokoknya situ, sehingga masyarakat yang merantau itu bisa lebih sejahtera dari di kampungnya sendiri tentunya itu. Baik Bapak, terima kasih. Satu lagi Bapak ya, harapan apa nih yang ingin Bapak utarakan nih di HUT Kasmaran yang ke-9 ini? Diulang, maaf. Harapan apa yang ingin Bapak sampaikan di HUT Kasmaran yang ke-9 ini? Oh ya, harapan saya ya, Forum Kasmaran ini ke depan bisa lebih berkembang, lebih kuat, dan menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Itu harapan saya. Menjadi mitra strategis dalam rangka meningkatkan kualitas hidup tadi, meningkatkan perekonomian khususnya keluarga perantauan sendiri, apalagi bisa membawa dampak ekonomi bagi lingkungan masyarakat yang dia tempati, yang dia rantau. Ini harapan saya yang pertama itu. Yang kedua, masyarakat perantauan bisa menjadi inspirasi dan aspirasi masyarakat setempat guna pengembangan kemajuan dari daerah setempat itu. Terus yang ketiga juga, masyarakat perantauan ini bisa lebih rukun dan sekaligus bisa lebih mudah terkoordinir, khususnya ketika menghadapi pandemi dengan adanya halangan mudik ini ya, atau apa, dengan ada pembatasan mudik yang baru saja diumumkan oleh Ketua Gugus Tugas bahwa mudiknya diperpanjang dari 22 April sampai 24 Mei. Ini tentu tokoh-tokoh masyarakat perantauan ini ikut membantu pemerintah ya, dalam rangka lebih mensosialisasikan, mencegah, menghimbau agar mereka mengurungkan niatnya untuk mudik, karena risikonya besar sekali. Ini menurut saya, harapan saya bagi Forum Kasmaran yang paling valid untuk hari ini adalah bagaimana kita rame-rame sekuat-kuatnya menghimbau saudara-saudara, teman-teman kita yang di perantauan, jangan mudik dulu, nunggu. Bukan tidak boleh, tapi kita tunggu COVID berlalu agar ini cepat selesai, ekonomi pulih gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak. Betul sekali Pak, kita menghimbau juga ya Pak ya untuk seluruh masyarakat perantauan juga dimanapun berada nih, supaya jangan mudik dulu ya, jangan mudik dulu supaya penyebaran corona itu tidak semakin meluas ya Pak ya. Jadi pemerintah nggak kerepotan juga untuk menghadapi wabah corona ini. Oke Bapak, Pak Leles, apa ada yang ingin ditanyakan Bapak? Oh ya, saya mau info juga lebih lanjut dari Pak Nick ini.
Saya mohon Pak Nik ini orangnya agresif sekali, bisa memberikan dampak positif kepada forum komunikasi masyarakat perantauan. Kebetulan tahun ini beliau ini sebagai ketua panitia HUT dan dia memfasilitasi semua untuk memberikan takjil dan macam-macam yang sudah disiapkan beliau. Sebab itu saya harap ke depan, saya mohon juga Pak Nik supaya Kasmaran ini tidak sempit, lebih dikembang luaskan. Saya juga perlu Pak Nik nanti lebih agresif lagi membantu bagaimana Kasmaran itu lebih besar dari sebelumnya. Saya kira itu. Saya mohon bagaimana teknisnya ke depan. Insya Allah Pak Ketum, kita kerja bareng-bareng gotong royong untuk berbuat kebaikan. Insya Allah kita pikirkan, kita berbuat sama-sama. Ya, karena saya melihat Kasmaran yang di luar negeri itu sangat agresif untuk memberikan bantuan-bantuan kita, walaupun notabene kesadarannya luar biasa, karena saya melihat itu orang yang sebetulnya kesulitan mencari pekerjaan, dan beliau teman-teman itu yang TKI TKW ke Malaysia, ke Hong Kong, Singapura, ke Arab, itu pun masih bisa membantu kepada kita semua. Tapi ini harus didorong lebih jauh agar ada semacam shock terapi sedikit untuk memberikan arahan yang lebih bagus. Saya berharap Pak Nik nanti bagaimana ke depannya lebih baiknya. Sedikit sentuhan untuk teman-teman yang ada di luar negeri juga. Iya Pak Ketum, ya kita bisa berkumpul ya untuk diskusi, kita saling diskursus, mencari menguraikan masalah-masalah, kita belanja masalah, kemudian kita sampaikan kira-kira nanti solusinya seperti apa dan siapa yang mampu melaksanakan dan itu harus kapan gitu. Jadi saya sih usul untuk meningkatkan peran dari Kasmaran ke depan, ya kita segera bisa pertemuan dengan virtual. Ini saya rasa metode yang paling tepat ya saat ini ya. Bagaimana kita bisa ketemu dengan Kasmaran Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Saudi Arabia dan sebagainya, termasuk yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Ini siap Pak Ketum, yuk kita fasilitasi. Baik Pak Nik, terima kasih banyak atas penjelasannya dan terima kasih juga telah hadir di L2 Show. Bapak, saran dan masukannya semoga bisa berguna untuk mendukung kemajuan Forum Kasmaran ya Bapak ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa Pak Nik. Sampai jumpa. Ya. Baik pemirsa, kita masih tetap di L2 Show dan kita akan melanjutkan percakapan kita dengan Bapak Leles Sudarmanto. Nah, Bapak Leles tadi hebat sekali ya, saya dengar Kasmaran itu sudah sampai ke kancah internasional ya Pak ya, sudah sampai ke luar negeri. Nah, berkaitan dengan Kasmaran sudah sampai ke luar negeri itu bagaimana sih Pak, kok bisa sih sampai ke luar negeri? Saya pikir perantauan itu hanya antar pulau di Indonesia aja gitu Pak. Ya, Kasmaran itu punya jaringan sampai Hong Kong, Malaysia, Singapura, Arab Saudi. Itu kebanyakan memang teman-teman yang TKW gitu. Oh iya Bapak. TKW, TKI-nya juga ada. Artinya ini perlu dorongan yang kuat dari pengurus Kasmaran, karena teman-teman yang ada di luar negeri memang perlu sentuhan untuk bagaimana dia semangat untuk berkolaborasi kebaikan dan peningkatan kualitas kehidupannya dia sendiri itu. Iya. Nah, oleh sebab itu Kasmaran berperan dan mengajak semua, bahkan dari luar negeri kemarin itu juga banyak bantuan yang kita berikan kepada masyarakat yang terdampak corona maupun terdampak banjir. Iya Bapak. Dan seterusnya. Berarti bantuan dari Forum Kasmaran itu sampai ke luar negeri juga ya Pak ya? Bukan, bantuannya dari luar negeri. Bantuan dari luar negeri ke kita. Dari luar negeri biasa. malah ngirim duit ke Indonesia. Oh iya Bapak. Untuk ikut membantu yang kena dampak seperti banjir, kebakaran. Seperti kemarin itu Kasmaran menyalurkan bansos, salah satunya bantuan dari Presiden. Iya Bapak. Jadi Pak Jokowi ternyata juga masih ingat untuk rakyat-rakyatnya Kasmaran memberikan bantuan sosial. Terus juga
bansos lainnya itu yang kita kumpulkan sendiri dari teman-teman maupun dari teman-teman yang kasmaran yang ada di Hong Kong, itu di luar negeri itu juga berpartisipasi untuk membantu yang terdampak di Indonesia, seperti ada yang kena bencana kebakaran di hutan kayu itu, yang ada yang meninggal 8 kalau nggak salah itu, ada yang di Jatinegara, ada yang di Kerawang itu yang kena banjir bandang itu, dan ada yang bantuan teman-teman yang kasmaran yang terdampak tidak dapat bekerja. Itu sedikit kita memberikan bantuan-bantuan agar kita juga dikirimin juga dari barang-barang yang barang pakaian yang masih layak pakai itu juga kita berikan kepada teman-teman yang memerlukan. Inilah ya bakti dari situasi yang sulit ini, memang perlu kita kembangkan. Saya sebagai Ketua Umum Kasmaran terus menggali bagaimana cara mencarikan sumber untuk memberikan teman-teman yang terdampak ini jadi dapat bergerak lagi untuk mengusahakan bagaimana cara-cara ini harus kita terus kembang luaskan. Iya, dari sini kita sudah bisa menilai bahwa solidaritas itu tinggi sekali ya Pak di Forum Kasmaran ini ya. Jadi sampai dari luar negeri pun tidak lupa mengirimkan bantuan untuk teman-teman perantauan yang terdampak oleh corona maupun oleh bencana alam lainnya ya Pak ya. Oke, nah Pak Leles, berkaitan dengan Ramadan nih Pak ya, berkaitan dengan Ramadan kita kali ini, apa kegiatan yang dilakukan Forum Kasmaran? Ya, Forum Kasmaran dalam waktu singkat ini mungkin pas tanggal 25 karena ulang tahun 24 kita tepatnya tanggal 25 akan bikin acara buka bersama, dengan keluarga besar Kasmaran, dan kita ada semacam memberikan, tadi Pak Nick juga ketua panitianya akan memberikan nasi box, takjil sekitar berapa ratus orang di sekitar daerah Cempaka Putih di sana. Mudah-mudahan nanti tanggal 25 ini ulang tahunnya juga berdampak positif, karena ini memberikan kepada masyarakat yang kekurangan untuk takjil dan makanan-makanan ringan, termasuk makanan pokok untuk buka bersama. Ini salah satu yang bulan puasa ada pengajian melalui Zoom juga. Saya kira ini hal-hal yang positif untuk kita lakukan terus. Iya Bapak, berarti ada yang berbau religi seperti tadi ngaji via Zoom ya Pak ya, lalu juga ada kegiatan bakti sosialnya dengan berbagi takjil dan nasi box ya Pak ya. Oke, nah untuk kedepannya nih Pak, kira-kira program apa saja nih yang sudah disiapkan oleh Forum Kasmaran supaya lebih maju gitu ke depannya Pak kira-kira? Ya, saya sedang berpikir bagaimana Forum Kasmaran yang sekarang ini banyak diminati oleh masyarakat yang banyak dari perantauan. Ini kami memang sedang berencana bagaimana seluruh pelosok Indonesia atau di luar negeri dimanapun berada itu bisa bergabung dengan Kasmaran. Memang seperti di New York juga sudah ada, yang di Amerika pun sudah ada yang sudah ada ya, Pak, ya? Orang Kebumen itu bisnis di New York sana juga bergabung ke Kasmaran. Nah ini di Indonesia pun memang belum semua perantau memahami persis bagaimana peran Kasmaran ini. Sebab itu akan saya upayakan terus-menerus untuk menjadikan dampak yang positif untuk berbuat kebaikan. Oke Bapak. Nah terakhir nih harapan Bapak nih untuk Kasmaran, Forum Kasmaran di ulang tahunnya yang ke-9 ini apa Pak? Ya, saya kira ulang tahun yang ke-9 ini mestinya Kasmaran itu perannya terus ditingkatkan untuk mengawal NKRI dan Pancasila di Republik ini. Salah satu fondamen yang penting di Republik ini kita kawal. Yang kedua, kami juga berharap semua pihak yang notabene sekarang ini yang pemerintahan Pak Jokowi itu juga lebih paham mungkin kepada Kasmaran, yang agar supaya pemerintah juga peduli kepada kelompok-kelompok kita ini yang hanya bekerja untuk menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah atau informasi-informasi pemerintah yang positif untuk kemajuan bersama. Dan tidak sedikit kita menyarankan tidak mudik di dalam bulan yang bulan ini
atau bulan akan datang yang lebaran ini, kami juga sudah membuat suatu nyanyian yang berdampak banyak sekali. Mudah-mudahan ini juga bisa diterima oleh teman-teman Kasmaran, tidak mengurangi rasa kami prihatin karena setiap lebaran harus mudik. Tahun ini karena situasi corona masih belum reda dan kita harus menjaga itu semua, tidak usah mudik dulu. Kita perlu menjaga situasi agar supaya corona cepat teratasi, terus COVID yang melalui vaksin ini juga selesai, kami bisa berjalan dengan baik di masa yang akan datang. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak atas informasi yang telah diberikan kepada kita. Jadi dari pembahasan tadi kita sudah menyimak berarti luas sekali ya cakupan dari Forum Kasmaran. Lalu Forum Kasmaran juga sebaiknya bersinergi juga ya Pak ya dengan pemerintah, dengan instansi-instansi lain supaya bisa membantu meningkatkan baik dari segi kebudayaan maupun hal lainnya ya Pak ya. Oke. Baik Bapak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak telah hadir di acara L2 Show, telah hadir langsung di studio ini. Terima kasih. Ya. Saya kira. Oke. Pemirsa, komunitas perantauan menjadi wadah silaturahmi dan ajang saling bantu-membantu di antara warga perantau. Seperti yang sudah dijalankan oleh Forum Kasmaran, selama ini Forum Kasmaran menjadi wadah dalam bersilaturahmi antara warga perantau dan juga ajang untuk saling bantu-membantu dengan sesama. Semoga dialog ini bermanfaat untuk kita semua dan tetap jaga prokes. Saya Lutfiana Muhtar untuk L2 Show. Salam.